Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Muhammad Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, inilah kegiatan saya ketika malam Jumat Legi, yaitu berada di pinggiran sungai yang berada di Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Sebelah sana ada petilasan atau tempat ombyang atau ketunaan Jimbe. Tapi saya nggak tahu kenapa lebih suka berada di sini. Di sana ketunaan. Dan tahu saya sih sebenarnya bukan tempat ini bukan tempat kesucian, tetapi sebuah tempat untuk menyendiri, istilah teater atau keluar. Nah, kenapa saya tenang di sini? Karena di sini ada sebuah batu yang menurut saya, atau salahnya saya tidak tahu, ada sebuah batu peninggalan dari Yang Suko. Dan di tempat inilah buatan keris atau penyembuhan keris ombyang di sini. Ini ada batu seperti orang-orang menyebutnya seperti batu Linggoyoni. Batu Linggoyoni sendiri sering dikeramatkan sebagai batu yang bisa digunakan atau untuk sarana pengasihan, tempat mendapatkan jodoh, tempat mendapatkan rezeki dan lain sebagainya. Lepas dari apakah itu benar atau tidak, saya beranggapan bahwa batu Linggoyoni ini adalah sanepan. Sanepan atau doa yang dalam bentuk barang. Jadi doa itu ada yang melalui dengan ucapan, ada yang menggunakan tindakan, dan juga ada doa yang dengan barang atau sanepan. Yang pertama dengan ucapan, yaitu dengan doa dengan mulut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, saya meminta
keselamatan dan sebagainya, atau Allahumma inna nas'aluka salamatan, selamat dan sebagainya. Itu yang pertama dengan ucapan, biasanya dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, karena orang Jawa itu kenapa sampean bisa masuk alam gaib gitu, bisa tinggal putihnya doang gitu, ya Allah. Allah ya Karim. Aduh. Yang kedua, ya Allah ya Rabbi. Iya. Jadi saya ulangi lagi ya. Yang pertama, doa dengan menggunakan kata-kata, biasanya dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, karena dulu leluhur kita orang Jawa itu tidak begitu fasih dalam berbahasa, mengucapkan bismillah aja, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah dan lain sebagainya, sehingga Sunan Kalijaga mengajarkan doa buka dalam bentuk sanepan atau dalam bentuk bara. Sebagai contoh, ini tadi Kak bawa ya. Sebagai contoh kembang kantil, kembang mawar, kembang kenomo. Ingat-ingat ya Mas Andi. Jadi kalau di sini bawa kembang kantil, kembang mawar, kembang kenomo. Dalam hati hidup itu mewarna-warna, mawar, kembang mawar. Hidup itu mewarna-warna. Kena ngono ya kena ini. Dalam hati kembang kenomo. Yang penting hatinya kantil, yaitu kembang kantil kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kalau semuanya karena Allah, pasti akan menyenangkan. Nah, kalau orang senang, itu tidak akan ada beban. Ketika kita senang terhadap anak kita, walaupun toh nangis, rewel, lari sana sini, tapi tetap kita itu senang. Mana ada orang tua yang tidak senang sama anaknya, walaupun hitam jelek kayak saya ya dikatakan ganteng, nggak ada tandingannya. Ya karena cinta, karena senang, karena mahabbah itu tadi. Walaupun kita kerja kepanasan, kehujanan, nggak tidur siang ataupun malam, tapi tidak terasa menyengsarakan karena kita cinta dengan keluarga kita, cinta dengan istri kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita. Sebegitu menyengsarakan pun tidak terasa menyusahkan, tetap membahagiakan. Kalau nggak percaya tanya Pak RT. Nanti tulang untuk istrinya. Apalagi kalau cinta kepada baginda Rasulullah SAW, seperti yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 128, 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum dan seterusnya. Yang artinya telah datang kepadamu seseorang yang tidak memikirkan kesenangannya dan tidak memikirkan kesengsaraannya kecuali kebahagiaan kita sebagai umat. Jadi cinta yang sejati itu hanya ada 3. Yang pertama, cintanya Allah kepada hambanya, Rahman Rahimnya. Yang kedua, cintanya baginda Rasulullah kepada umatnya. Dan yang ketiga, cintanya orang tua terhadap anaknya. Ketiga cinta ini cinta tanpa syarat, tidak perlu syarat apapun dan minta apapun. Jadi cinta ini benar-benar cinta apa adanya, karena pada hakikatnya ketika cinta ini memberi, sama sekali tidak meminta. Mungkin kalau kita punya kasih atau siapapun suka kepada kita karena ada sesuatunya, karena kita baik, karena kita setia, karena kita tampan, karena kita dan karena ada dan yang lain-lainnya, pasti ada apa-apanya. Tapi kalau cintanya orang tua kepada anak itu tanpa ada apa-apanya. Cinta yang apa adanya hanya ada di orang tua. Maka tidak boleh dan jangan sampai kita melebihi mencintai siapapun di dunia ini kecuali kepada orang tua, kepada baginda Rasulullah dan kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad.
seperti halnya saat ini saya sedang menguri-nguri dan cinta terhadap peninggalan leluhur saya, terutama karena saya orang Jawa. Di sini ada batu Linggoyoni. Batu Linggoyoni ini biasanya seperti ini, posisinya lempeng dan belum melenu ya, mentul ya kan. Terus bolong tengah ya kan. Nggak perlu saya jelaskan, tahu ya ya. Dibeber, melenu, ya, bolong tengah. Ini disebut dengan yoninya. Ada juga linggonya. Linggonya itu biasanya panjang ya kan, metenteng. Paham ya? Jadi kalau yoninya ini sebagai ibunya, sebagai perempuannya. Maka biasanya orang-orang keramat zaman dulu yang sakti-sakti mandraguna itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya membuat seperti ini atau ada yang seperti ini. Ini untuk kejayaan, untuk kemakmuran, dan juga untuk pengasihan. Kalau sudah terkena pelet seperti ini, jangan main-main ya. Karena sebenarnya bukan batunya. Jadi bukan batunya ya. Batu sendiri juga ada banyak sekali kajiannya. Kita sebagai orang Islam ada batu Hajar Aswad, agama Hindu dan sebagainya, ada agama Buddha, ada batu Linggoyoni, ada batu Siwa dan lain sebagainya. Khusus seperti ini sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita pengen hidupnya mulia, pengen rumah tangganya bahagia, pengen usahanya jaya, yang paling utama adalah dekat atau baik kepada ibu kita, terkhusus kepada kedua orang tua kita. Makanya di Pondok Nuswantoro nanti pun insya Allah akan ada batu Linggoyoninya. Tapi karena saya belum dapat isyarah harus ngambil batu dari mana, maka belum saya dapatkan, belum saya tempatkan di Pondok Nuswantoro. Sementara ini saya lebih suka untuk datang ke sini, tempat ini, karena ini juga di pinggir sungai Kalibrantas yang besar, arah ke sungai Kalibrantas besar, di pinggir sungai yang arah ke Sungai Brantas. Kalau ini sungai dari gunung, nah, ini sudah ada ratusan tahun di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan malam ini malam 13 kalau tidak salah. Malam ini tepatan malam Jumat Legi. Jadi kalau Jumat Legi sama nyari saya itu ada di sini, di sini. Dan juga kita mau berangkat ke Malaysia, insya Allah. Ini tanggal 15 bulan depan insya Allah ke Singapura. Dan selanjutnya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini saya ingin menitipkan sebuah pesan untuk semua saudaraku dimanapun panjenengan berada. Kalau panjenengan pengen mulia, maka muliakanlah orang tua. Kalau panjenengan pengen bahagia, maka bahagiakanlah orang tua. Jimat yang paling keramat itu adalah ibumu. Jika panjenengan pengen mempunyai jimat yang paling keramat, itu adalah ibumu. Ibumu, dan yang selanjutnya adalah bapakmu. Itu adalah jimat yang paling keramat yang ada di dunia ini. Tidak ada jimat yang lebih keramat daripada ibumu. Tidak ada jimat yang lebih keramat daripada orang tuamu. Maka bersyukurlah panjenengan semuanya ketika masih ada ibumu di dalam dunia ini, karena masih ada penyambung dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menyakiti hatinya, karena hidupmu pasti akan sengsara. Pasti saya katakan hidupmu akan sengsara, karena ridha Allah tergantung dari ridha orang tua. Karena Rahman Rahimnya Allah itu adalah, Rahman itu adalah bapak, Rahim itu adalah ibu, dan Rahim itu adalah rahimnya ibu. Maka untuk saudaraku,
berapa dengan